Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mustika Putri Arianto dari SMK Negeri 1 Kudus dari kelas 10 Tata Busana 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. 1. Interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Menurut para ahli, saya bagi menjadi 3, yaitu 1. Welgito, 2. Humans, 3. Bonner. 1. Welgito. Menurut Welgito, interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. 2. Humans. Menurut Humans, interaksi sosial adalah proses kehidupan di mana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain akan diberikan respons yang bisa berupa ganjaran atau hukuman dari orang lain. 3. Bonner. Menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksi dari individu dapat memengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu jumlah pelaku lebih dari 1 orang, adanya simbol-simbol tertentu yang digunakan dalam komunikasi, adanya dimensi waktu yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Syarat-syarat interaksi sosial yaitu kontak sosial, komunikasi, dan interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial yaitu interaksi sosial individu dengan individu, interaksi sosial individu dengan kelompok, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Faktor-faktor interaksi sosial yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Imitasi adalah suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan maupun aksi seperti yang dilakukan oleh model dengan melibatkan indera sebagai penerima rangsang dan pemasangan kemampuan persepsi untuk mengolah informasi dari rangsang dengan kemampuan aksi untuk melakukan gerakan motorik. Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. Simpati adalah sebuah proses yang menjadikan individu merasa tertarik pada orang lain. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. 2. Komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah proses perpindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan. Menurut para ahli, ialah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Ciri-ciri komunikasi sosial yaitu terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas, adanya sebuah dimensi waktu baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. Syarat-syarat komunikasi sosial yaitu komunikator, komunikan, pesan, umpan balik atau feedback, media atau alat. Komunikator yaitu mampu mendengar aktif, menghilangkan kekakuan verbal, dan memperlihatkan gestur yang efektif. Komunikan yaitu seseorang yang menerima pesan tersebut. Pesan yaitu suatu pesan atau informasi dapat dikatakan lengkap bila berisi semua materi yang diperlukan. Umpan balik atau feedback yaitu jujur tentang sesuatu yang khusus bukan secara umum. Media atau alat yaitu sesuai dengan tujuan praktis, luas, dan bertahan, mampu dan terampil menggunakan. Jenis-jenis komunikasi sosial
dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tak langsung. Secara langsung yaitu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dan terdapat komunikasi. Secara tak langsung yaitu proses dari suatu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung yang memerlukan bantuan alat komunikasi yang fungsinya sebagai media komunikasi. Faktor-faktor komunikasi sosial yaitu noise dan konteks. Noise adalah ukuran tingkat kebisingan suatu sistem. Konteks adalah faktor-faktor dari dalam perusahaan yang mempengaruhi dampak penerapan standar pada perusahaan. Tujuan-tujuan komunikasi sosial yaitu komunikator dan komunikan. Komunikator yaitu pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Komunikan yaitu pihak yang menerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. 3. Sosialisasi sosial. Sosialisasi sosial adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Menurut para ahli, sosialisasi sosial merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Syarat-syarat sosialisasi sosial yaitu materi atau bentuk hal yang disosialisasikan pada masyarakat berbentuk nilai, norma, dan peran. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. Jenis-jenis sosialisasi sosial yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer yaitu sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Faktor-faktor sosialisasi sosial yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah segala faktor dari luar diri siswa, di antaranya lingkungan keluarga, sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri siswa, di antaranya faktor jasmaniah dan psikologis. Tujuan-tujuan sosialisasi sosial yaitu adalah agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang maupun lingkungan baru, agar individu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain. Tahap-tahap sosialisasi sosial yaitu tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, dan tahap penerimaan norma kolektif. Bentuk-bentuk sosialisasi sosial yaitu sosialisasi primer merupakan tahap sosialisasi pertama yang diterima oleh individu dalam lingkungan keluarga. Sosialisasi sekunder biasa terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan bermain, lingkungan kerja, dan media massa. 4. Institusi sosial. Institusi sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Menurut para ahli, yaitu institusi sosial adalah norma-norma, aturan-aturan, dan pola-pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. Ciri-ciri institusi sosial yaitu lembaga sosial memiliki simbol, memiliki tingkat kekekalan tertentu, memiliki tradisi baik tertulis atau tidak, memiliki tujuan jelas, memiliki alat dan kelengkapan, dan memiliki pola perilaku. Syarat-syarat institusi sosial yaitu suatu tata kelakuan yang baku yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Jenis-jenis institusi sosial yaitu lembaga keluarga, lembaga sosial yang paling kecil dan terbentuk atas dasar pernikahan serta hubungan darah antar individu, lembaga pendidikan, dan lembaga ekonomi.
Fungsi institusi sosial yaitu menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan. Tipe-tipe institusi sosial yaitu lembaga sosial berdasarkan nilainya, lembaga sosial berdasarkan perkembangannya, berdasarkan sudut penerimaan oleh masyarakat, lembaga sosial berdasarkan fungsinya, lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. 5. Dinamika sosial. Dinamika sosial yaitu perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologi secara jelas dalam situasi yang dialami. Menurut para ahli, adalah perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan. Ciri-ciri dinamika sosial yaitu memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya, munculnya dampak-dampak interaksi, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. Jenis-jenis dinamika sosial yaitu penyimpangan sosial, perubahan sosial, dan pengendalian sosial. Faktor-faktor dinamika sosial yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal yaitu lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan. Bentuk-bentuk dinamika sosial yaitu perubahan-perubahan nilai sosial, norma sosial, pola perilaku individu dan organisasi, struktur sosial, kelas sosial, dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat.